Kita masih 2 kali pertemuan lagi, Pak ya? Halo, Betul, Pak. hari ini minggu depan. Buasnya belum, buasnya belum kan? Belum, Pak. Di bulan Jadwal UASnya mulai tanggal 26. 26 ya, masih lama ya. Baik, Bapak sekalian, nanti kita masih 2 kali pertemuan. Kita hari ini akan membahas. Oke, barangkali mungkin kita mereview yang kemarin. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan kemarin? Halo, Iya, Pak. yang kemarin gimana? Masih ini nggak ada yang udah dikirim ya? Sudah dikirimkan hasilnya ya? Iya, Pak. Ada yang mau presentasi nggak? Atau nanti aja deh ya, nanti siang, nanti malam lah. Sekarang kita ini dulu. Kita bahas dulu tentang materi baru aja dulu ya. Oke, jadi kemarin sudah kita membahas tentang gitu ya, tentang apa? Tentang ABC dan ini ya. Mudah-mudahan itu bisa diterapkan ya. Karena salah satu strategi ya, tool juga ya, tool juga untuk apa? Untuk pelayanan, meningkatkan mutu, untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit juga dengan ada satu tool, yaitu kita mengarah pada quality management, Pak ya. Jadi kita nanti bicara tentang toolnya ya. Mungkin nanti di semester kedua nanti ada Pak Yanuar membahas quality juga ya secara lengkap ya. Itu secara lengkap ya. Jadi saya hanya mengambil beberapa saja yang kaitannya dengan bagaimana apa namanya yang berkaitan dengan operasional pelayanan ya. Namun demikian kita harus tahu juga ya, walaupun demikian kita harus tahu tentang apa sih tentang quality management itu. Apa sih quality ya gitu ya, biar kita bicaranya pada quality. Ini harus kita pahami ya quality. Nah, di sini menurut apa namanya pada secara ini ya, secara dasar bahwa definisi apa pengertian mutu ini, quality ini, mutu atau quality ya, itu ada di paling tidak itu ada 2 perspektif, Bu ya. Perspektif itu apa ya? Cara pandang gitu ya. Jadi ada dua perspektif paling tidak tuh ya. Mungkin kalau di kesehatan ada 3 barangkali ya. Sebentar ada 3. Ada organ karena di kesehatan itu kan ada manajemen ya, ada dokter pemberi pelayanan kesehatan ya, ada dokter, ada perawat apa itu. Kemudian ada pasien, customer. Nah, ini di sini digabungkan antara si pemberi pelayanan itu kita gabungkan di sini, Bu ya. Jadi artinya cuma 2, kita ngelihatnya 2 perspektif. 2 perspektif ya. Jadi perspektif dari rumah sakit ya. Rumah sakit kan mutu apa pelayanan yang bermutu menurut rumah sakit akan berbeda dengan pelayanan menurut customer. Benar nggak, Bu? Benar, Pak. Setuju. Kalau dari rumah sakit kira-kira apa, Bu? Yang dimaksud paling ini yang paling apa yang ya inilah yang bisa dilihat. Kalau rumah sakit nyatakan ini pelayanan kami udah bermutu nih. Yang gimana tuh, Bu? Saya nggak gambarkan. Biasanya sesuai dengan indikator masing-masing rumah sakit, Pak, yang menyatakan bahwasannya mutunya sudah terjamin. Iya. Artinya indikator mutu ini kan bisa dari rumah sakit, bisa juga dari dari pemerintah ya, yang sudah Nah, disesuaikan sesuai dengan Permenkesnya seperti itu, Pak. iya. Jadi ini ya jadi conformance quality ya jadi apa namanya?
kesesuaian dengan yang di apa sesuaian dengan yang di ini yang Sesuai SPO diatur. juga, Pak. Nah, itu. Sudah sesuai SPO yang dibuat oleh rumah Kalau sakit. pasien kira-kira apa, Bu? Apanya, Pak? Kalau mutu untuk menurut pasien, untuk customer. Customer itu kan bisa pasien, bisa pelanggan lain. Itu mengatakan, wah rumah sakit ini udah bermutu. Ya, kalau pasiennya Kepuasan kali ya, Pak. pasien, Pak. Berdasarkan kepuasan pasien, dia mendapatkan misalkan pelayanan yang cepat dari dokter, waktu tunggu pengambilan obatnya untuk pasiennya kan. Nah, ya, jadi kalau si pasien lebih kepada ini ya, lebih kepada apa? Kemasan. Pelayanan yang sifatnya pelayanan apa namanya, yang pelayanan langsung ya, yang pelayanan Ya, langsung langsung. diterima oleh pasien ya, diterima pasien. Sedangkan kalau ini kan lebih kepada standar nih kalau dari sisi Ya, kalau yang dari standarnya. rumah sakit ini, makanya di sini disebutkan menurut perspektif rumah sakit itu quality itu bisa dilihat dari dua aspek, Bu. Bisa dilihat dari performance-nya atau conformance-nya. Kalau performance itu yang target-target lah, Bu. Yang kemarin kita nyusun target-target ya, target-target pelayanan ya. Misalnya indikator mutunya kita menurun apa taruhnya angka Kematian. angka pasien jatuh, angka apa kesalah tindakan ya, itu yang performance tuh, yang target-target itu ya. Ya target-target itu adalah Performance. nah itu biasanya indikator mutu ya, di situ tadi indikator mutunya kan, Bu ya. Nah, indikator Iya. mutunya. Maksudnya tidak boleh terjadi apa angka misalnya lebitis ya, itu harus berkurang ya. Nah, kalau conformance ini kepatuhan ya, ini kesesuaian atau kepatuhan. Nah, kesesuaian ini tentunya kesesuaian yang diharapkan bisa diikuti ya. Nah, ini SPO tuh, Bu ya. SPO tuh ya. SPO yang ditetapkan oleh rumah sakit ya, kemudian apalagi ya, umumnya SPO ya. Ini lebih kepada konformans itu lebih ke SPO. Ya, Iya. jadi apa namanya, kan setiap kegiatan itu kan ada SPO-nya, Bu ya. Nah itu kan itu ya. Ya. Nah, sedangkan si pasien atau customer ini perspektifnya ini ada beberapa pendapat ya. Anda bisa nih, ada yang menurut si Garpin ada 8 dimensi ya. Jadi apa namanya, dimensi itu dapat dikatakan istilah mutu itu ya dimensi, padahal pada hakikatnya itu kan indikator ya, untuk melihat apa nih, si Garpin melihat mutu itu dari 8 indikator. Parasuraman itu kan yang 5 ya, yang ada tangible, ada apa lagi tuh, ada atau pokoknya itu ada 5 ya. Kalau parasuraman itu banyak, itu yang banyak dipakai di rumah sakit tuh kan yang ini, parasuraman yang dipakai survei kepuasan tuh. Survei kepuasan tuh kan ngambil dari ini, dari parasuraman, Bu ya. 5 dimensi ya, yang Tangible, reliability, responsiveness, assurance, empathy, itu Pak ya. ya, itu ya, yang kehandalan ya, kalau tangible itu kan apa namanya, tangible itu apa namanya, kenyamanan ya. Kalau tangible itu dilihat tuh misalnya bangunannya enak, nyaman gitu ya, itu tangible. Terus ada reliable, reliability ya, bukan ya, Reliability. apa namanya itu kehandalan, iya reliable ya, kehandalan ya. Jadi apa namanya, kehandalan dari si petugasnya, cekatan deh, petugasnya itu cekat. Jadi artinya si pasien kan nggak tahu bahwa tindakannya dilaksanakan apa namanya, dia mau diapain nih, Bu ya. Tapi dia yang penting tuh bagi dia tuh kan cepat ditangani gitu ya. Kalau dia sakit maunya kan cepat ditangani. Apalagi kalau di UGD kan, artinya itu kan ada waktu respon time-nya kan ya, 5 menit. Kan ada itu ya. Jadi itu harus diikuti.
Si pasien tuh maunya ya, kalau pasien tuh paling kenyamanan ya, si petugasnya ramah dan cepat ditangani, ya gitu aja ya. Soal sembuh tidak itu kan urusan nanti, atau pengobatannya apa, dia kan nggak tahu pengobatannya tepat atau tidak, mana pasien tahu Pak ya. Iya kan, yang tahu kan kita, yang tahu misalnya, oh ini sakitnya ini harus dibawa ke ini, harus diinfus, nah kita yang tahu, kalau pasien mah nggak tahu kan, mau diinfus kan mau di operasi apa itu kan dia pasien datang, nah kitanya yang harus memberikan sesuai dengan ini ke atas ya kan, sesuai dengan kebutuhannya apa, kebutuhan tindakannya kan ada SPO-nya ya kan, ada clinical pathway-nya itu kan. Terus ada dari IOM dan ada dari Quality Assurance Programnya, nanti mungkin nanti ada di bawah. Nah ini jadi si kita pengertian quality itu ada dari dua perspektif yang berbeda, tentunya kan beda ya. Kalau si pasien tuh ya umum sifatnya, nah, kenyamanan segala. Kalau ini kalau yang organisasi itu lebih kepada teknikalnya ya, teknikalnya. Jadi kaitannya dengan ini, dengan di bidang apa. Nah, kalau di OK dengan di UGD kan beda ininya, apa namanya, kualitasnya ya, sebut yang berkualitas yang gimana itu kan, masing-masing punya standar mutu yang lain-lain ya, indikator mutu yang beda spesifik. Nah, selain kita mendefinisikan mutu ya nanti ya, yang itu kita juga harus ingat pada ini pada guru-guru kita, guru filosofi ini memang ini the great philosopher, ini artinya orang yang jadi kita kalau bicara mutu kita tidak lupa dengan yang mengembangkan ya, yang ini konsepnya dari 4 orang ini ya, yang cukup banyak kontribusinya ya, Philip Crosby, Joseph Juran, Feigenbaum dan Deming ya. Orang-orang inilah yang mutu. Nah, di Indonesia kan mutu itu kan baru rumah sakit khususnya ya, baru berkembang tuh tahun 85-an, 86 ya, baru masuk ke dunia rumah sakit. Istilah apa namanya, manajemen quality itu ya. Padahal di perusahaan-perusahaan sudah lama ya, sudah tahun 70-an sudah masuk ya. Tapi rumah sakit baru gaungnya dibesarkan tuh tahun 85-an. Ya. Jadi gaungnya dibesarkan. Mungkin sebelumnya juga sudah ada ya, tapi tidak secara filosofi itu tidak muncul ya. Tapi dia di sana kan pasti kan namanya pelayanan itu kan harus nggak boleh ada yang tidak boleh ada kejadian kesalahan kan Bu ya. Mana kan nggak boleh ada kesalahan tindakan kan itu kan sebenarnya quality ya. Cuma belum besar digaungkan. Nah, Deming ini dia dikenal dengan 14 butir manajemen Deming, filosofi mutunya dan Deming well-nya. Ya ini yang ya, kalau kita bicara Deming itu dia dikenal dengan 14 filosofi mutunya. Kemudian dikenal juga dengan PDCA, Deming well itu PDCA. Mutu itu dalam perbaikan mutu itu harus ada yang melalui 4 tahap itu: plan, do, check, act. Plan, do, check, act. Nah, itu Deming yang mengembangkannya. Ya, jadi ini 14 poin Deming ini ya. Jadi ini 14 poin Deming. Jadi ini filosofi mutu ya. Jadi kita yang yang menekankan bahwa dalam menerapkan manajemen mutu itu menekankan bahwa rumah sakit itu harus punya arah. Nah, ya makanya sekarang tuh rumah diakreditasi visi dan misi itu kan harus merupakan suatu hal yang seharusnya bagi rumah sakit harus punya gitu Bu ya. Nah, karena dengan adanya arah rumah sakit, ada visi misi, tentunya ini akan membawa
target pelayanan tuh ke arah sana, ke arah mutunya kemana nih arahnya, visinya mau kemana, misinya apa saja yang diberikan gitu kan ya. Dan visi itu harus menyeluruh sampai kepada karyawan. Jadi karyawan tuh tahu visinya rumah sakit apa. Walaupun bukan kita menghafal Bu ya, tapi dia tahu bahwa visi rumah sakit kita tuh misalnya ingin jadi ini Pak, ingin apa, keinginan berkualitas atau misalnya menjadi yang apa berskala dunia atau gitu ya istilahnya atau apa gitu ya. Si karyawan tuh dia memahami tentang ini, tentang visi misi rumah sakit. Kemudian yang penting lagi di sini adalah ini inspeksi atau pengawasan. Nah, ini pengawasan inspeksi ini bukan berarti kita mencari kesalahan Bu ya. Ini. Jadi di dalam mutu itu inspeksi itu menjadi suatu alat kontrol ya, dalam rangka perbaikan mutu. Gitu kan, ya. Tidak menyalahkan. Jadi ya ini jadi merubah mindset kita bahwa seorang supervisor itu kalau dia supervisi ke bawah tuh bukan mencari kesalahan staf, tapi justru dia memperbaiki. Ya. Kalau ada yang masih belum bagus, ininya apa namanya tindakannya masih belum bagus ya disuruh dia ini apa diperbaiki, apa perlu di training kembali misalnya gitu ya, apa diberikan ini atau dia lupa gitu ingatkan gitu. Jadi gini, hayati maksud dari inspeksi. Jadi bukan inspeksi itu bukan ini. Kemudian yang penting lagi di sini ini yang penting lagi ini ya. Jadi perbaikan secara berkesinambungan ya otomatis ya. Jadi apa budaya mutu itu budaya ya selalu isinya perbaikan kepada pekerjaan yang dianggap kemarin yang keliru kita perbaiki, tidak boleh terjadi lagi gitu ya. Kemudian yang penting di sini ini singkirkan rasa takut. Nah, ini Bu ini yang penting-penting. Ini yang penting kan singkirkan rasa takut artinya kita membuat iklim kerja itu yang nyaman kepada karyawan. Nah, tadi ini salah satunya si karyawan itu tidak merasa takut kalau melaporkan kalau ada kesalahan, tolong melaporkan. Misalnya ada kejadian medical error ya harus kita sampaikan. Ya, kita sampaikan bahwa ada kesalahan, ada kesalahan. Jadi artinya itu tercatat ya. Dan itu kita tidak lalu memberikan hukuman kepada mereka ya, kita berikan ya apa namanya kita perbaiki. Nah kemudian kita apa ya kita berikan kita motivasi untuk memperbaiki. Nah di sini nanti pengembangannya pelatihan. Jadi ini ya pelatihan itu sudah siap kalau ada karyawan yang masih belum terampil ya kita tingkatkan keterampilannya. Nah, dan tidak boleh ada paksaan. Nah ini ya, tidak boleh paksaan artinya apa? Si pegawai itu diberikan tanggung jawab Bu. Sudah saatnya sekarang tuh sudah seorang pemimpin itu ya seorang manajer rumah sakit mendelegasikan ke staf tuh delegasi kewenangannya apa jelaskan diberikan tanggung jawab. Nah, jadi setiap orang tuh diberikan tanggung jawab. Anda bertanggung jawab ini. Jadi karyawan dengan adanya dia diberikan tanggung jawab, jadi kita harapkan karyawan tuh bisa loyal dan bisa bisa jadi produktif gitu ya, karena tidak ada pemaksaan dan kita tidak ada hukuman. Misalnya baik itu hukuman, misalnya kita ada kalau di manajemen kalau di perusahaan itu kan ada namanya PK1, PK2 itu kan memang kalau gawat ya, kalau kesalahannya fatal banget ya memang mungkin itu bisa diberikan. Tapi kalau hanya kesalahan-kesalahan yang masih bisa ditoleransi ya, tentunya tergantung kesalahan apa yang ini ya, kesalahan apa. Ini 14 butir diming. Ini nggak perlu dihafal, tapi minimal ini Anda memahami ini ya, bahwa ada di dalam manajemen operasional
dengan berbasis quality itu ada 14 filosofi yang mendasari tentang nanti dalam hal kebijakan ya untuk orang berperilaku ya, itu ada dasarnya ini nih. Dasarnya itu adalah hal-hal yang kaitannya dengan quality ini, manajemen deming ini. Ya. Jadi nanti apa dengan ini nanti dituangkannya kemana? Dituangkannya ke dalam tata kelola rumah sakit. Ya kan, tata kelola rumah sakit itu kan nanti kan sebagai basicnya kan itu kan. Kita ambil dari mana ya ini sebagai dasar-dasar ininya, dasar-dasar untuk mengambil nilai-nilainya dari sini. Antara lain ya, karena mungkin bisa juga dari nilai-nilai yang lain. Tapi ini kalau quality ya ini. Ya, kalau quality ke sini. Nah, sekarang kemudian kalau PDCA tadi, ya apa namanya tadi, Deming Cycle. Ini Deming Cycle itu PDCA ya. Jadi Plan Do Check Act ini adalah salah satu strategi dalam dalam perbaikan ini, yang ini tadi, yang lakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam sistem produksi. Jadi biasanya ini ada dua macam ya. Ada yang modelnya model yang dikembangkan oleh Jepang itu modelnya adalah model gugus kendali mutu. Ya, itu yang dikembangkan oleh di Jepang itu ya. Nah, itu kita ada adopt ya, ada kita oleh beberapa perusahaan, dan rumah sakit pun kan sampai sekarang kan masih menggunakan GKM. Nah, itu GKM-nya. Jadi ada gugus-gugus mutu di setiap sistem produksi. Misalnya kalau produksi kita kan pelayanan Bu ya, ada di rawat inap kan ada gugusnya, di UGD ada gugus ya orang-orang yang bekerja di situ. Jadi kan dia sebagai gugus mutu yang kerjanya adalah itu melakukan perbaikan mutu ya. Kemudian di gizi, di dapur, di farmasi, laundry, di macam-macam ya. Jadi di semua unit-unit yang sifat unit-unit pelayanan itu dibuat gugusan dari mutu. Ada yang modelnya, ada yang satu sisi lagi adalah itu kan ada tim mutu Bu ya. Ya Bu, di rumah sakit kan ada namanya komite mutu. Iya Pak. Nah, ada Pak. Komite mutu itu dia tugasnya juga perbaikan berkesinambungan ya. Dia bersama-sama dengan unit yang diawasi. Nah, ya ini memberikan nanti misalnya ada gugus kendali mutu. Nah, nanti temuan dari si komite mutu diserahkan ke GKM. Tolong ini diperbaiki nih. Ya kan, jadi GKM itu yang memperbaikinya. GKM itu kan gugus yang terdiri dari orang-orang yang bekerja di unit itu. Misalnya di rawat inap, di ruang cendrawasih, ya itu dia di situ yang orang-orang itu yang terlibat. Dia memperbaiki. Nah, perbaikannya dengan apa? Yaitu perbaikannya dengan model Plan, Do, Check, Act. Plan itu merencanakan merencanakan perbaikan, ya kan, untuk peningkatan ya. Kemudian setelah ini di sini ya, di plan ini sampai membuat rencana Bu, membuat SPO yang baru. Kalau SPO-nya yang lama sudah harus diperbaiki. Di sini harus membuat SPO-nya. Kalau pelatihan dia sudah membuat rancangan pelatihannya ya Bu ya. Kurikulumnya sudah dibuat semua di sini. Ya, di sini di plan ini. Nah, nanti baru setelah dibuat di sini kemudian diuji coba, diimplementasikan. Ya, kan dilatihkan. Nah, nanti selama misalnya taruhlah sama 3 bulan. Ya kan perubahan perilaku itu kan biasanya 3 bulan ya, minimal 3 bulan ya. Baru berubah perilakunya. Kalau baru seminggu, 2 minggu atau sebulan, 2 bulan itu masih belum ya. Belum. Misalnya kita melatih tentang cuci tangan. Nah, kita evaluasinya 3 bulan, setelah 3 bulan pasti evaluasi, Bu. Kalau misalnya kita evaluasinya baru hari ini dilatih, kemudian besok dia evaluasi, ya nggak mungkin lah berubah. Ya kan? Nanti 3 bulan baru berubah. Itu pun waktu selama 3 bulan itu harus disupervisi terus, diingatkan, dicek.
ya di apa namanya di supervisi terus. Kalau gue di supervisi ya lupa dia, Bu. Ya kan, lupa. Dianggap sudah dilatih ini kan selesai. Yang penting dia punya sertifikat gitu ya. Nah, ini yang kita khawatirkan begitu. Padahal kita harapan dari pelatihan itu, namanya kita pelatihan itu tujuannya kan merubah perilaku orang supaya orang itu menjadi berubah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, nanti baru dicek nih 3 bulan nih, cek evaluasi, result, hasilnya gimana. Nah, hasilnya kita lihat kalau misalnya kita melatih tentang bagaimana cuci tangan, ya Bu ya. Yang dilihat apa? Pertama lihat perilaku cuci tangannya, ya kan? Yang kedua lihat hasilnya, Bu. Ada nggak ini apa namanya efek penurunan, misalnya angka apa sih kalau ini angka nosokomial barang ya. Nosokomialnya turun nggak? Nah, ya kan nosokomialnya turun nggak? Kalau nosokomialnya nggak turun berarti ini bisa malah naik, berarti kan sesuatu nggak ada yang situ nggak benar nih. Padahal harusnya kan ini kan salahnya kan misalkan menurunkan angka nosokomial dengan cara ada memberikan pelatihan pelatihan A. Nah, kita evaluasi pelatihannya apa namanya hasilnya angka ini angka nosokomialnya. Nah, kalau misalnya nggak berubah angka nosokomialnya berarti kan pelatihannya nggak kurang tepat kan. Nah, yang harus diperbaiki barangkali. Kalau tepat ya pelatihan itu udah diulang lagi pelatihannya. Jadi diulang lagi maksudnya di repeat untuk yang lainnya gitu kan ya. Yang lainnya. Jadi ini kurikulumnya udah benar nih berarti kan. Jadi kita ini nanti ngulang lagi pada petugas yang lain. Begitu. Kalau SOP ya, SOP dibuat, kemudian ini terjadi penurunan angka. Nah, kalau dia angkanya turun, berarti kita udah berhasil kan. Nah, artinya diformalize. Jadi artinya disahkan SOP itu. Jadi SOP itu disahkan oleh direktur rumah sakit, ditandatangani. Ya, ini diberlakukan dalam pelayanan. Maksudnya gini ya, maksudnya act ini. Dan juga selain itu, act ini merencana apa namanya membuat lagi rencana baru lagi terus. Jadi ini makanya ini continuous itu artinya nggak berhenti, jalan terus, Bu. Jalan terus. Jadi kita tuh sama dengan ini, Bu. Kita harapkan budaya kita tuh budayanya budaya perbaikan. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Besok lebih baik dari hari ini, gitu ya. Nah itu budaya itu yang kita harapkan. Nah itu Deming Cycle namanya. Itu konsekuensi. Nah ini kalau salah di rumah sakitnya sekarang masih jalan. Dan bahkan sekarang kan ada namanya tuh apa tuh kalau kita ada kongres pers itu kan ada namanya ajang kebolehan dari kelompok keperawatan ataupun kelompok apa untuk ini apa namanya untuk presentasi, Bu ya. Presentasi kebolehannya apa yang bisa disampaikan di sidang itu. Nanti dinilai oleh tim. Itu ajang apa namanya itu istilahnya itu saya lupa. Itu di Persi sekarang ada ya. Kalau zaman dulu waktu zamannya ada zaman GKM tahun 80-90-an, waktu saya masih tangani, Bu ya. Tangani itu kita ada namanya apa ya? Ada semacam pertemuan GKM. Jadi semua rumah sakit itu kita kumpulkan, Bu. Ada penilaian quality itu. Nah, itu kita melaksanakan itu berapa kali ya. Itu kita di Ciloto, Bu. Di Ciloto, nah itu sering ya di Bandung pernah juga ya kita lakukan itu. Nah itu adalah Deming Cycle atau PDCA.
Nah, ini Deming ya. Jadi si Deming itu dikenal itu ya. Deming itu dikenal dengan 14 butir filosofi mutunya dan Deming cycle-nya. Ya. Jadi dia membuat orang berperilaku untuk berperilaku perbaikan. Inilah yang disebut dengan, kadang-kadang ini disebut dengan budaya Kaizen, budaya perbaikan, budaya Deming. Nah, terus, kalau si Philip Cosby ini dia dikenal dengan quality is free-nya, Bu ya, ini quality is free. Kemudian dia namanya quality itu diawali dari quality plan, ya memang benar sih ya, kita harus dari awal gitu ya. Nah kemudian ini do it right the first time, jadi berikan sesuatu yang baik dari mulai sejak awal, nanti tadi misalnya UGD itu kan kita awalnya apa ya, penanganan waktu tidak boleh lewat dari 5 menit. Nah itu kan udah dari yang benarnya kan itu. Nah nanti baru terus ya the first time dari mulai ini tuh sampai dia ini. Si Cosby juga dia ini. Nah ini Cosby ini ya. Cosby ini dia mutunya menurut Cosby itu conformant to requirements. Jadi mutu menurut Deming itu menurut si Cosby itu dia lebih menekankan mutu itu kesesuaian terhadap apa yang diinginkannya, yang diharapkan pasien juga kan. Jadi makanya mutunya itu kan ada mutu berdasarkan keinginan pasien, yaitu dalam bentuk kepuasan. Makanya kan ada survei kepuasan, ya Bu ya. Itu adalah aplikasi dari teorinya si Crosby. Dan kalau yang di mutu yang di tugasnya komite mutu itu melihat mutu dari kacamata kesesuaian dengan SPO, nah itu juga menjadi konsennya dari ini ya. Kemudian manajemen mutu lebih menekankan pada pencegahan pada kecacatan. Jadi mencegah terjadinya waste atau kecacatan ataupun kesalahan tindakan. Nah, Bu ya, misalnya tindakan yang berulang. Ya kan, misalnya di lab pengambilan darah berulang. Di ronsen ya, kadang kalau zamannya masih ronsen yang masih yang konvensional, Bu ya, itu kan sering terjadi kan diulang lagi karena tidak kebaca gitu kan, filmnya kebaca diulang lagi. Nah itu kan mengeluarkan biaya, jadinya ada biaya yang keluar, jadi ini ya. Kemudian ada standar kinerja, performance standar Z6. Standarnya adalah zero defect, tidak boleh ada kecacatan. Standarnya tidak boleh ada cacat. Jadi mencegah, kegiatannya mencegah. Jadi bukan Jadi artinya betul-betul menurut si Crosby itu ya GKM itu Bu. GKM harus bisa melakukan tindakan pencegahan. Jadi kalau kita mengacak, ini Bu yang ngacak kepada manajemen operasional yang kemarin kita pelajari waktu awal Bu ya, dengan input, proses output, dan dengan model value chain. Nah itu kan dari situ, diawali dari situ. Kan semuanya harus sesuai dengan standar, inputnya harus sesuai standar, prosesnya harus ngikutin SPO, sehingga outputnya akan bagus. Tapi kalau di inputnya sudah bermasalah, nah ini akan membawa dampak kepada mungkin pelayanannya pun bisa bermasalah. Ya kan, misalnya kita standarnya kan misalnya perawat yang ditempatkan di UGD adalah perawat-perawat atau tenaga-tenaga kesehatan yang sudah mengikuti PPGD Bu ya, PPGD daruratan sudah dilatih. Nah manakala kita
merekrut orang yang menaruh orang yang belum dilatih kan bisa jadi bahaya, ya kan? Bisa jadi bisa jadi pemicu terjadinya kesalahan timbul kesalahan tindakan, sehingga tidak zero defect, ada kesalahan. Itu diakibatkan karena penempatan orang yang tidak kompeten, tidak sesuai dengan kompetensi yang diinginkan. Harusnya kan dia kompeten yang ditempatkan. Jadi menaruh orang itu sesuai dengan kompetensinya. Nah ini zero defect itu ya. Alat-alatnya juga gitu ya. Alat-alatnya ya harus berjalan, jangan alat-alatnya sudah rusak. Ya, sudah misalnya yang ini aja deh yang mudah kita sering temukan. Tensimeter ya. Iya, tensimeter ya, yang suka dipakai untuk mengukur tensimeter ya. Nah itu tidak jarang, tidak sedikit ya yang kita lihat tuh banyak yang tensimeter yang sudah tensimeter yang sudah enggak ini, kadang-kadang dicek itu tiba-tiba enggak bisa ngebaca gitu ya, nggak bisa ngebaca atau ininya ada error gitu ya. Nah, itu kan jadi bahaya tuh. Ya akan menimbulkan nanti kepada kesalahan diagnosis gitu kan ya. Pengukuran mutu. Nah, ini menurut si Crosby, pengukuran mutu yang paling efektif itu yaitu lihat dari biaya mutu. Jadi si Crosby ini walaupun dia teknis dia zero defect, tapi tetap melihat manajemen mutu secara keseluruhan itu lihat dari biaya mutunya. Kalau biaya mutunya bengkak, gede gitu ya, berarti kan nggak zero defect. Banyak perbaikan nih, banyak alat yang diperbaiki, banyak ruangannya diperbaiki, terus alat-alat sering rusak, pegawainya kurang terampil, ya kan? Angka kepuasannya, angka komplainnya tinggi, ya kan? Komplain pasiennya jadi tinggi ya. Itu kan menjadi biaya mutunya kan tinggi, karena itu akan membawa dampak kepada itu ya. Nanti kita bicara ya. Nah, selain itu Crosby juga dia ada ini Bu, mengembangkan juga suatu instrumen untuk memetakan rumah sakit itu, kematangan rumah sakit dilihat dari kualitinya. Nah ini kan Crosby Quality Management Grid. Jadi dia Crosby ini melihat mencoba menawarkan kepada kita bahwa untuk melihat kematangan dalam penerapan manajemen mutu itu ini ada instrumennya nih. Ada levelnya ya. Levelnya ada level 1 uncertain ya, ketidakpastian ya. Ini ketidakpastian itu artinya ya ini ketidakpastian tuh kita sendiri meragukan gitu ya, pelayanan kita udah baik enggak sih. Apalagi pasien udah khawatir ke masuk ke rumah sakit ini. Ya, ini ya, uncertainty ini artinya ini rumah sakit masih banyak bermasalah ini ya, banyak masalah ini. Terus level 2 adalah yang sadar. Ini sudah mulai ya, ini rumah sakit ini sudah sadar menerapkan pola-pola mutunya sudah adalah ini ya, sudah sadar. Enlargement stage 3 ini sudah mulai ada tindakan-tindakan ini ya. Sudah ada kegiatan-kegiatan mutu ya. Sudah ada tidak tuh misalnya kalau ada akreditasi mungkin baru level awal tuh Bu, akreditasi belum paripurna lah ya, belum paripurna ya. Nah kalau udah wisdom ya ini mungkin sudah mulai wisdom udah bijak ya, ini sudah terakreditasi paripurna. Nah certain itu paripurna dan memang sudah menjadi perilaku petugasnya sudah matang ini ya. Setiap setiap kegiatan itu sudah kesalahan itu sudah tidak ada lagi sini. Yang certain. Jadi ini citra rumah sakit sudah bagus banget ini ya, citranya ya. Bagus banget. Banyak kan di wisdom ya, kalau wisdom ini kan sudah
defisitnya udah ini sudah bagus. Paripurna. Nah, ini. Jadi ini adalah ininya, kategorinya, Bu. Elemen-elemen yang bisa dipakai untuk menilainya. Jadi ada ini paling tidak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kategori yang jadikan sebagai indikator untuk menilai mutu ya, untuk kematangan tuh. Pertama ini manajemen, understanding, dan attitude-nya, perilakunya itu kan ya. Kalau perilakunya sudah bagus, sangat bagus sekali, udah di certain dong. Tapi kalau misalnya baru 80% yang ini mungkin di wisdom gitu ya. Kalau ini udah certain udah sangat bagus. Nah, kalau uncertain itu yang orangnya masih bilang ini, yang masih acak-acakan ya. Ini sudah mungkin nggak ada lagi ya rumah sakit yang kayak gitu. Nggak ada rumah sakit yang uncertain itu pasti ditinggal orang soalnya. Tidak pasti. Mungkin petugas pun ngapain kerja di situ kan. Nggak jelas kan kita di situ pastinya nggak ada gitu kan ya. Quality organization statusnya ini juga ya. Nah, ini ada mungkin ada akreditasinya ya ini. Mana quality organization statusnya. Akreditasinya. Ini tadi itu akreditasinya paripurna ya mungkin di sini. 4 dan 5 ini ya. Problem handling ya. Ini kesalahan-kesalahan pemecahan penanganan kalau terjadi kesalahan. Nah, ini kalau misalnya sudah membudaya ya, semua orang selalu beri perbaikan. Nah, ini kemudian cost-nya. Nah, ini buat tadi cost quality ya. Cost quality. Kita lihat cost quality-nya. Kalau dia tinggi, kalau di sini mungkin dapat dikatakan kalau certain itu cost quality-nya ya untuk ini aja, untuk standar aja. Ya, yang harusnya. Jadi kalau di sini ini banyak kesalahan nih. Banyak perbaikan, yang misalnya alat sering rusak. Nah, itu di tahap 1 dan tahap 2 mungkin ya. Nah, tahap 2 itu sudah mulai bisa ada anggaran mutu. Ini enggak ada anggaran mutunya. Nah, ini di enlargement udah harus dihitung. Kemudian ini, pokoknya ini ada kategorinya. Ini bisa ini. Atau bisa Anda tambahkan lagi mungkin kalau ada perlu silakan aja. Tapi dengan 6 aja udah cukup ya. Ini aja tinggal Anda sempurnakan aja ini nanti indikatornya apa. Ini bisa dipakai untuk memotret ya, Untuk memotret sampai di mana kematangan mutu kita. Nah, kemudian ini satu lagi sudah maghrib ya. Kita ada namanya juran. Juran itu dikenal dengan nih quality planning, quality control, quality improvement. Jadi menurut juran itu, juran itu mengatakan gini, Bu. Juran itu mengatakan bahwa quality ya yang berkaitan dengan customer, yang ya dengan kepuasan pasien itu, Bu ya. Itu sebenarnya 80%-nya bisa dikontrol, bisa dicegah ya, bisa kontrol, bisa dihindarkan dengan cara menerapkan ini. Menerapkan quality planning, quality control, quality improvement. Nah, ini kalau juran tuh kayak gini ya. Nah, ini sendiri apa nih? Jadi 80% menurut juran itu 80% dari persoalan yang terjadi, defect yang terjadi itu bisa dihindari. Sebenarnya dihindari. Asal kita ini. Nah, apa saja? Nah, ini ya tadi kalau ini sebut dengan trilogi juran namanya ya. Trilogi kualitas itu trilogi juran. Nah, ini di sini planning tuh isinya apa? Kita menetapkan dulu siapa sih sasaran kita. Pelanggan kita siapa? Pasien BPJS, perusahaan atau siapa yang menjadi sasaran kita yang paling penting. Terus bagaimana pemenuhan kebutuhannya kita. Nah, itu tadi dituangkan dalam bentuk standar-standar tadi, Bu.
target-target tadi ini kebutuhannya. Pengembangan karakteristik produk ya. Nah, ini standarnya ya, standar. Ini adalah kita di planning itu. Intinya kita menentukan siapa ini kemudian berapa. Nah, kalau misalnya kita bicara untuk pasien yang bayar, nah, ngitung tarif. Sini ambil hitung tarif berapa tarif yang kita tawarkan. Tentunya sesuai dengan ini, sesuai dengan segmen kita. Jangan tarifnya misalnya segmennya kita masyarakat menengah ke bawah, tapi kita ngitung cost-nya setelah kita hitung costing ya tarifnya tinggi. Ya kan jadi nggak sesuai. Nah, kalau yang tinggi itu mungkin kalau untuk yang kalangan yang VIP barangkali itu kan mungkin bisa saja. Jadi ini ya itu di quality planning. Kemudian, nah terus membuat SOP, membuat apa lagi standar yang sifatnya ini proses-proses ini ya. Nah ini kan harus ini untuk operasi ya, untuk operating ini. Jadi kegiatan yang sifat operasional. Nah ini kan nanti harus dikontrol, dievaluasi, supervisi. Nah ini budaya perbaikannya. Nah ini bisa dengan menggunakan apa? Ya bisa menggunakan tadi PDCA tadi dan cek action. Dan setelah kita kontrol kontrol, nah tentunya kita juga ingin meningkatkan quality. Misalnya tahun ini kita masih kepuasan pasien tuh masih level 80%. Padahal dari Kemenkes kan harusnya kan di atas 90 ya. Nah, kita mungkin tahun depan kita coba naikkan jadi 85 atau jadi 90 gitu. Karena dengan menaikkan standar, tentunya kita menaikkan juga input dan prosesnya kan Bu ya. Inputnya harus kita perbaiki dong. Dicek kembali inputnya udah harusnya bagaimana inputnya. Harusnya inputnya harus sesuai dengan standar. Prosesnya juga gitu. Ya, prosesnya juga gitu. Prosesnya harus sesuai dengan standar. Jangan prosesnya banyak kegiatan yang unstandard, ya kan? Misalnya banyak penyimpangan. Banyak dokter membuat resep tidak mengikuti formularium, padahal udah ada formulariumnya, udah ada standarnya nih untuk sampai pasien BPJS ini, ya kan? Tapi kadang-kadang kan masih banyak dokter yang, nah itu kan karena dikeluhkan oleh manajemen kan, manajemen mengeluh gitu. Ini gimana sih katanya? Karena apa? Karena kalau namanya BPJS kan nanti obat-obatnya nggak bisa diklaim kan. Ya kalau pasiennya nggak ngomel, kalau pasien ngomel, nah kan repot lagi. Kalau pasiennya komplain, sehingga ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya rumah sakit ditinggal, pindah pasiennya, gitu kan ya. Jadi dari satu lingkaran itu harus dipahami oleh semua karyawan. Jadi makanya nanti dengan total quality management, nah itu artinya manajemen semua orang yang di rumah sakit harus berbicara mutu. Jangan hanya mutu tuh untuk komite mutu aja. Oke, baik, sekalian ini udah maghrib. Saya yang kita skor dulu ya. Kita skor dulu. Nah, kita skor dulu. Kita nanti masuk lagi jam 6:30 Bu ya. Siapa? Ya, Pak. Oke. Baik, kita skor dulu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ini menurut Joran tuh gini ya. Jadi yang tadi permasalahan tadi bisa diselesaikan kalau kita menerapkan 3 tahap ini, 3 tahap pengendalian mutu ini, quality planning, quality control, dan improvement. Nah, improvement ini untuk meningkatkan ini Bu ya, yang tadinya misalnya kita ingin meningkatkan kualitasnya secara bertahap, kita pakai improve. Kalau ini adalah quality control ya kita mengevaluasi secara berjalan ya, secara berjalan. Ini si Joran ya. Kemudian kalau ada lagi Ishikawa ya, Ishikawa dia lebih dikenal dengan ini. Ishikawa itu lebih dikenal dengan 7 tool nih Bu ya, 7 alat ya, 7 alat quality control. Nah, ini ya, jadi kita dalam
dalam kita melakukan tadi yang ini quality control ini kita gunakan alat ini statistik ini Bu nih. Ya, alat statistik ini dengan PDCA-nya ini misalnya plan itu kan kita mencari masalah tuh kita dengan check sheet ya, kemudian stratifikasi, histogram, nah, kemudian dengan Pareto-nya ya. Dan kemudian ini tulang ikan kan, tulang ikan. Nah, ini adalah tahap-tahap untuk mencari masalah. Nah, kemudian kalau sudah dapat, kembangkan penyelesaiannya, baru kemudian berikutnya ini. Nah, scatter diagram, nah ini adalah untuk mengendalikan ya, mengevaluasi. Yang evaluasi, ceknya kita gunakan scatter dan peta kendali. Nah, ini yang tadi disebut dengan ini quality ini apa namanya dimensi ya, dimensi quality tadi yang tadi di pertama tadi kan ada dimensi ya, ada apa tuh di yang customer ya, yang perspektif customer itu kan itu ada berapa teori ya, ada teori dari Donai Median, ada teori dari IOM, ada Parashurama. Nah ini salah satunya ini dari Donai Median salah ya. Donai Median ini quality dimensinya ada akses, efikasi, efisiensi, safety, continuity, kompetensi, amenities dan ini ya. Akses itu kemudahan ya. Ini kemudahan apa? Kemudahan untuk di ini. Apa namanya kemudahan itu artinya lokasi rumah sakitnya nggak sulit, gitu ya Bu ya. Nah, terus dari sisi biaya pun kalau dia bayar tidak terlalu mahal, dapat dijangkau ini akses. Kasih itu ketepatan saya kasih dia. Terus efisiensi ada safety ada ini. Ini Anda bisa ini ya. Kemudian ada lagi, nah ini sama tadi ya, yang ini yang ini. Acceptability, effectiveness, efisiensi, safety dan appropriateness-nya. Jadi ini menurut Maxwell ya, Maxwell dia mengembang apa dimensinya menurut Maxwell ini yang dikembangkan ya. Bisa juga terserah kita mau pakai apa, mau pakai teori siapa kita pakai, termasuk ini IOM ya. Kalau IOM 6 dimension ya. Nah, IOM ini yang dipakai oleh pasien safety kan menggunakan ini ya. Kalau pasien safety kan gunakannya pakai ini dimensinya. Berfokus pada pasien, person center, safe, aman ya, efektif, efisien ya, equitable ya gitu apa namanya, tidak memilih-milih ya, kesetaraan. Kemudian timely, tepat waktu ya, tepat waktu. Ya, makanya ada waktu tunggu itu kan ini ya kita menggunakan waktu tunggu ini yang digunakan dalam akreditasi ini yang dipakai ya untuk pasien safety. Tapi kalau untuk kepuasan pasien digunakannya pakai Parashuraman Ibu ya. Kalau Parashuraman dia pakai Parashuraman untuk kepuasannya. Untuk pasien pakai Parashuraman, tapi untuk pasien safety gunakan ini. Jadi ini yang digunakan oleh si komite mutu untuk melihat kualitas dari pelayanan rumah sakit nih. Dilihat dari ini. Di 6 dimensi ini. Ini sudah ada instrumennya Bu ya, sudah ada kalau di salah di pasien safety sudah ada instrumennya, sudah dikembangkan semuanya, dia tinggal pakai ya. Tinggal pakai aja. Nah, sekarang kita tentang cost quality ya, tadi kita bicarakan cost quality ya, yang sebagai alat untuk menurut si Crosby, sebagai alat untuk memantau ya, indikator untuk memantau mutu itu yang menurut si Crosby kita gunakan pakai ini lebih mudah karena dengan ini
kita ketahuan, apa kita tahu nantinya. Biaya mutu itu adalah semua biaya yang ditimbulkan ya untuk memastikan bahwa seluruh layanan itu ya sesuai dengan tuntutan pelanggan. Jadi kan pelanggan itu kan tuntutannya tadi kan apa tadi itu cepat. Nah, berarti kan artinya bagaimana memastikan bahwa pelayanan itu cepat dilaksanakan, apa namanya, semua pegawai bisa melaksanakan dengan apa namanya waktu tunggunya atau respon time-nya sudah tepat. Kemudian dan yang lain-lain ya. Kemudian apa namanya semua tenaganya sudah apa namanya sudah kompeten. Nah, itu kan kompeten kan dilihat dari itu kan. Dari hasil apa? Karena mungkin kan dilihat dari ini dari hasil kegiatan layanannya itu. Kemudian nah ini biaya mutu itu ada dua macam, ada biaya kesesuaian dan ada biaya ketidaksesuaian. Kalau kesesuaian itu artinya apa? Artinya biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan itu supaya jalan dengan baik, secara bermutu. Nah, itu namanya biaya kesesuaian. Jadi biaya, misalnya ada biaya pemeliharaan, biaya untuk pelatihan, biaya untuk pemeriksaan secara berkala. Nah, itu adalah biaya yang ini, yang dibutuhkan. Jadi biaya yang memang dibutuhkan agar pelayanan berjalan normal. Nah, ini biaya kesesuaian. Biaya ketidaksesuaian adalah biaya yang dikeluarkan karena adanya tadi penyimpangan tadi. Karena ada penyimpangan, ada apa namanya, ada kesalahan. Nah, ini sehingga keluar biaya. Ya, biayanya biaya perbaikan. Alatnya sering rusak. Ya kan? Nah, terus biaya pemeriksaan yang karena kita nggak mampu melaksanakan sehingga kita minta bantuan auditor dari luar, nah untuk mengecek. Nah itu kan jadi kita membayar kan. Nah itu. Jadi kalau kita kalau sudah mampu mungkin enggak ya. Nah ini jadi dua biaya ini. Jadi kalau biaya ininya tinggi, ya biaya ketersediaan tinggi, inilah yang disebut kita tidak kurang mutu kita jadi jelek jadinya. Kalau ini jelek. Ya. Kalau ini kan standar nih. Nah ini kalau kita gambarkan gini Bu ya. Kalau kita gambarkan tuh gini. Nah ini kalau kita gambarkannya. Jadi ada biaya pencegahan nih, biaya ini kan biaya pencegahan nih biaya ini, biaya yang kesesuaian yang normal. Nih. Kemudian attitude ini adalah biaya penilaian audit. Ya audit. Nah, ini kan yang normalnya mungkin ada kita perlu audit dari luar ya, audit dari dalam kita ini. Ini audit biayanya yang normal. Tapi kalau kita jelek ya begini. Nah, ini biaya penyimpangan, failure, kegagalan ya, banyak kesalahan, banyak alat yang rusak, perbaikan. Ini adalah biaya yang normal nih. Yang normal aja nih, misalnya yang sering kita anggarkan, misalnya anggaran tahun ini berapa untuk kegiatan supaya normal kegiatannya ini. NAC ini normal kegiatan ya. Kalau jadi kalau biaya disebut biaya mutu itu ini biaya mutu itu ini meliputi ini ada 4 komponen ini. Nah, ini menurut pengalaman beberapa perusahaan, biaya ini pada tahap pertama memang tinggi nih, biaya failure nih. Kalau kita tahapnya memang tadi yang menurut si Crosby ada di tingkat level 1, level 2, ini biaya ini tinggi nih, F-nya. Biaya perbaikan ini tinggi, kegagalan.
Nah, selama kemudian dilakukan kegiatan kegiatan KIP ya, KIP Quality Improvement Program. Nah, ini ditekan. Nah, ya, menurut si Rosby ini ditekan. Jadi ini jadi ya kayak begini 3 tahun, jadi akhirnya anggarannya bisa ditekan gitu. Nah, terutama yang perbaikan ini ya, perbaikan jadi banyak dipangkas ya. Ya mungkin kita tetap masih ada ya, biaya kegagalan harus ada. Jadi untuk apa ya, untuk kedaruratan, kalau tadi kedaruratan ini harus disiapkan. Kalau yang P dan A ini kan sudah memang sudah dibutuhkan biaya kebutuhan ya, ini P, A dengan NAC ini yang dibutuhkan untuk pelaksanaan secara normal. Kalau F ini adalah biaya tak terduga lah ya, kalau itu istilahnya tak terduga. Suatu waktu kalau ada masalah, ini uang ini kan bisa kita sudah punya siap. Nah, ini rumah sakit mestinya ini menyiapkannya begini. Ya, salah satu dari anas biayanya harus menyiapkan biaya ini. Bisa ada nih. Supaya kita bisa berjalan, quality bisa berjalan dengan baik. Ada biaya mutunya, ada untuk pencegahan ada, untuk audit ada, untuk kalau ada masalah perbaikan atau apa-apa sudah disiapin, dananya ada gitu. Ya tentunya ini kan kecil, nggak gede seperti kalau banyak yang rusak gitu ya. Ini aja untuk biaya persiapan kalau terjadi ada ini. Nah, ini strateginya. Jadi strateginya adalah zero defect ya. Dengan zero defect strateginya itu yaitu mengeliminasi biaya ini, biaya kegagalan ya, menghilangkan biaya kegagalan. Kemudian caranya gimana menghilangkan kegagalannya, itu dengan kalau pakai misalnya pakai apa, kalau pakai misalnya pakai plan do check act gitu ya, ya plan check act apa ini di ada dianalisa biayanya, dicegah dengan jangan terjadi. Kemudian review standar, jadi SOP itu senantiasa direview Bu, ya jangan kita sudah buat SOP lalu udah seumur umur itu ya, karena kan suasananya mungkin berbeda atau mungkin perbaikan ada gedungnya mungkin nambah atau apa, itu kan SOP-nya bisa berubah. Jadi SOP ini jadi senantiasa semata harus di review, jangan dibiarkan seumur-umur ya tetap jalan gitu aja ya, harus dicek kembali. Terus gunakan ini cause and effect tadi yang menurut teori si siapa nih, si Feigenbaum tuh ya. Nah, Feigenbaum maksudnya cause and effect tuh Ishikawa ya, Ishikawa ada tulang ikan, nah ini yang kita pakai tulang ikan untuk mencari ini kalau terjadi kesalahan dan kasus tadi penyebabnya dengan cause and effect. Kemudian eliminate through efektif. Nah ini jadi perbaikan secara tepat ini. Jadi yang dari yang kecil ya, dari mulai kecil ada masalah segera selesaikan, jangan dibiarkan. Dari mulai yang kecil segera diselesaikan. Oke. Nah ini ya, ini ada cost-nya nih ya. Ada yang mau tanyakan nggak? Nggak ada, Pak. Belum ada maksudnya. Ada ya, udah dipahami karena ya. Mudah-mudahan ini kan mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Ini bagaimana melakukan tindakan-tindakan ini. Tadi ya yang saya sebutkan tadi bahwa yang disebut budaya mutu itu ya Kaizen ini ya. Jadi Kaizen ini adalah budaya mutu yang kegiatannya berupa continuous quality improvement ya, perbaikan secara berkelanjutan atau terus menerus. Kaizen namanya ya.
Nah, makanya kajian itu bisa diterapkan di mana aja, di TKM, di QC, di QA ya, kajian di perbaikan. Sekarang kita masukin aja ya. Nah, ini elemen-elemennya ada ini. Kaizen ini kalau kita menerapkan ya pendekatannya teamwork. Makanya dalam mutu itu kita harus ada GKM itu tadi ya. Dalam kegiatan mutu itu bukan individual tapi lebih kepada kerja tim ya, kerja tim. Memang dikerjakan kegiatannya perorangan, tetapi dalam hal mutunya untuk perbaikan mutunya dilakukan secara teamwork. Makanya ada gugus kendali mutu tadi. Terus adanya komunikasi. Nah, ini konsep penting. Kalau nggak ada komunikasi kan bagaimana kita nggak jalan. Terus membuang keborosan, waste, dan dimulai dari langkah kecil dari tadi yang menurut ini strateginya dari yang kecil pun diselesaikan. Misalnya ada bocor ruangan bocor kecil gitu ya segera diperbaiki, jangan dibiarkan sampai nanti melebar. Kemudian, yang terakhir saya coba sampaikan tentang TKM. Jadi ini TKM ini merupakan ini ya, kalau dari sisi kualitas ini, TKM itu merupakan tahap akhir dalam kegiatan dalam perkembangan quality ini kan dari mulai quality control ya, kemudian quality assurance, total quality control, dan sekarang total quality management sampai sekarang ya. Jadi yang ini TKM itu adalah ini totalnya adalah semua orang yang dalam organisasi terlibat ya, jadi semua orang terlibat. Kemudian quality ya, persyaratan konsumen dapat dipenuhi ya, itu quality ya. Jadi apa yang diinginkan konsumen itu kita penuhi. Makanya kita standar pelayanan itu harus bangunan-bangunannya ya, terus kenyamanannya itu kan hal-hal itu kan hal yang diminta oleh pasien kan. Dan manajemen komitmen penuh ini. Manajemen ini termasuk pemilik Bu ya. Kalau pemiliknya tidak komit ya susah. Ya, bagaimana kita memenuhi biaya untuk pelaksanaan mutu. Nah, itu kan pelaksanaan mutu kan tidak sedikit ya, walaupun memang itu memang yang dibutuhkan tuh kan. Ya. Harus ada itu. Jadi dan kalau ada kegiatan, misalnya ada hal yang diperbaiki, nah si manajemen sudah komitmen, dianggarkan, disetujui. Ini pilarnya ya, jadi pilar TKM-nya itu kepuasan konsumen, SDM-nya itu ya, jadi yang utama SDM-nya utama. Dan metode perbaikannya itu dengan metode saintifik ya. Jadi bicara mutu itu semuanya harus bicara fakta dan data. Jadi bukan lagi pakai kira-kira atau katanya gitu ya. Jadi semuanya harus data, bicara data. Misalnya kita katakan di sini kepuasannya rendah ya, tapi berapa datanya kepuasannya? Dilakukan enggak survei kepuasan? Nah, jadi harus ada survei kepuasan untuk melihat, memantau ada kepuasan dan di mana apa yang tidak puasa apanya. Ini makanya metodenya saintifik ya, jadi harus berupa data. Saintifik itu berupa data Bu ya, fakta. Jadi bukan katanya atau istilah sekarang hoax ya. Kata orang gini gitu ya. Misalnya ada masyarakat mengatakan rumah sakit ini. Mana ininya, buktinya, mana datanya, apa yang Anda temukan? Kami bisa perbaiki gitu kan. Misalnya kepuasan pasien tadi. Yang komplainnya si pasien itu apa yang dikomplain? Nah, itu dicari. Jangan ini pasiennya banyak yang komplain. Nah, komplainnya apanya gitu ya. Kalau misalnya ada pihak ketiga ngomong itu ya, kita harus buktikan apa yang terjadi di situ.
Nah, ini hubungan antara biaya perbaikan mutu dengan peningkatan laba ya. Jadi ini secara ekonomi ya. Jadi kalau perbaikan mutu itu ini ada dua sisi ya. Di sisi pertama adalah memperbaiki posisi persaingan dengan kita memperbaiki mutu ya, dengan tadi strategi tadi yang cost quality. Nah, ini akan memperbaiki ini posisi persaingan seperti akreditasi kan jadi makin baik ya kan, akreditasi kan makin baik sehingga citra rumah sakit jadi naik ya, citranya naik sehingga bisa menarik pelanggan kan, bisa menarik pelanggan. Nah, bisa menarik pelanggan. Nah, ini artinya pendapatan rumah sakit jadi naik kan. Nah, ini otomatis kalau dihitung. Nah, dari satu sisi dia juga meningkatkan ini apa namanya dengan perbaikan mutu zero defect tadi Bu. Ya kan, kalau kita meningkatkan apa namanya apa tuh si SDM-nya jadi patuh, jadi apa itu ya. Nah, ini artinya kecacatan akan berkurang, kesalahan akan berkurang. Nah, jadi produk kita akan memuaskan pelanggan. Nah, kalau memuaskan pelanggan, otomatis biaya operasionalnya bisa ditekan. Karena apa? Karena si pegawainya sudah bekerja sesuai dengan track-nya, sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan tugasnya. Nah, jadi tidak ada lagi biaya-biaya yang keluar. Misalnya perencanaan obat yang kemarin kita pelajari, Bu ya. Obat-obatan nggak ada yang kosong, selalu ada obat. Jadi enak jadi gitu kan, jadi nggak pernah kosong obat tuh. Karena sudah diperkirakan dan dihitung ya. Ya, adapun mungkin masih bisa ini ya, masih bisa dikatakan masih kecil. Ya. Jadi mengurangi biaya operasional jadi kecil jadinya. Jadi sesuai dengan kebutuhan aja. Nah, ini otomatis kan pendapatannya tinggi, jadi akhirnya ini meningkatkan laba kan gitu. Nah, ini kira-kira ini Bu ya hubungannya ini. Ini langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya tentunya di langkah-langkahnya ya yang terutama ditekankan ya ini dulu komitmen dari pimpinan, ini yang penting ini dulu. Jangan sampai kalau kan GKM itu nggak jalan baik itu karena komitmen pimpinannya yang nggak komit. Komitmen pimpinan juga akan ditekan oleh si pemilik. Nah, itu kan pemiliknya, karena pemiliknya kan kalau swasta kan pemilik yang jadi ininya. Kalau mungkin manajemen rumah sakit bisa setuju untuk perbaikan, tapi bicara uang kaitannya nanti dengan pemilik. Nah, itu kan ya. Kalau rumah sakit pemerintah anggarannya memang terbatas. Nah, tapi sekarang dengan BLU kan sudah bisa diperhitungkan. Berapa sih biaya untuk mutu? Anda sudah, kalau Anda misalnya nanti bisa tesis bisa ambil nih, ya besarnya biaya mutu berapa sih? Kalau Anda bisa diangkat, ya, belum ada yang ngambil tuh. Belum ada yang ngambil, karena selama ini kan memang biaya mutu ini bercampur dengan biaya operasional gitu Bu. Ya, campur dengan biaya operasional. Nah, itu kalau kita pilah ya coba dipilah, ya bagus. Nah, sekarang nih. Sekarang ada 7 konsep Bu nih. Ada 7 konsep TQM. Dalam penerapan TQM itu ada 7 konsep. Ada konsep continuous improvement, Six Sigma, employee empowerment, benchmarking, just in time, Taguchi konsep, dan ini saya rasa ini ya. Jadi mungkin nanti ini aja deh, ini nanti Anda jadi tugas kelompok aja ya, tugas kelompok. Anda membuat paper ini ya, membuat makalah tentang ini sudah ada ini ya, bahan-bahannya sudah ada ya sebagian ya, dan Anda bisa pakai itu. Yang mana Pak tugas kelompok makalah tadi Pak? Yang ini semuanya. Ini kelompok 1 continuous improvement, kelompok 2 ada berapa kelompok sih Bu Dina? Ada 6 ya Pak kalau nggak salah.
Kalau ada 6 ini yang ini mungkin gak usah ya, Taguchi gak usah lah ya. Taguchi konsep gak usah ya. Kelompok 2 Six Sigma ya, Pak? Nah, yang kelompok 1 continuous improvement, kelompok 2 Six Sigma, kelompok 3 employee empowerment, kelompok 4 benchmarking, kelompok 5 just in time, kelompok 6 knowledge of TKM tool. Nah, ya. Coba silakan apa dikembang Anda buat itu. Mungkin nggak usah paper ya, yang ini apa PowerPoint aja ya. Yang penting-penting aja nanti kan. Nanti kita presentasi minggu depan ya. PPT aja ya, Pak? PPT aja lah supaya nanti untuk minggu depan kita presentasi. Makalah ya, Pak? Nah, gitu, bukan. Ini tugas saja kok. Jadi untuk ini untuk supaya Anda bisa mempelajari ya, pelajari apa sih ini salah ini. Oke, saya rasa untuk saya cukup yang di sini barangkali. Nah, sekarang ini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, nanti itu presentasi yang teman yang presentasi yang kemarin tugas kemarin. Tugas yang obat kemarin ya, Pak? Nah, kan ada berapa? Mungkin Iya. paling tidak 2 kelompok lah, 2 kelompok sama maju. Mungkin ada yang nggak sama. Silakan kelompok mana yang mau maju dulu, yang mau presentasi duluan? Boleh kelompok kami, Pak? Boleh. Bentar ya, Pak. Mana ya tadi tugasnya? Bentar ya, Pak. Masih dibuka, Pak. Bentar. Bentar ya, Pak. Udah. Iya, bentar Pak. Ini lagi dibuka. Iya, Pak. Sudah ketemu. Belum keluar. Oh, belum keluar ya, Pak ya? Belum. Ini udah keluar belum, Pak? Udah. Kakak. Bentar. Udah. Bentar ya, Pak. Mindahin ini ke atas. Kelihatan ya, Pak? Udah kelihatan. Bentar, Pak. Kecil banget ya. Iya, Pak. Besarin dulu sebentar, Pak. Ya, agak kelihatan. Nah, Ini oke. kelihatan, Pak? Sudah kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, perkenalkanlah kami dari kelompok 2 ingin memaparkan tentang analisis ABC nilai indeks kritis pada instalasi farmasi di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, di mana kelompok 2 itu terdiri dari Akroman, kemudian saya sendiri, Dina Krisnawati, Hari Haryanto, M. Fikri Valentino, M. Iksan Mustain, Nurul Fala, dan Putri Aisyah.
Kemarin itu soalnya Pak, kita untuk mencari nilai indeks kritis dari 50 jenis obat. Jadi di sini kami tetapkan untuk X-nya itu 15 jenis obat, kemudian Y-nya 26 jenis obat, Z-nya 9 jenis obat. Di mana X ini merupakan obat yang tidak dapat digantikan kekurangan atau kekosongannya, kemudian obat bersifat fatal. Kemudian yang Y tadi, itu obat masih dapat digantikan oleh obat lain, masih ada toleransi kekosongan kurang dari 48 jam. Kemudian yang Z, yaitu obat yang boleh digantikan dengan obat lain, kekosongan lebih dari 48 jam, masih bisa ditolerir. Kemudian klasifikasi nilai investasi Pareto ABC, di mana kelompok Pareto A memiliki nilai investasi 80% dengan jumlah item 20%. Kemudian kelompok Pareto B nilai investasi 15% dengan jumlah item 30%. Kemudian kelompok C nilai investasi 5% dengan jumlah item 50%. Ini diketahui, kemudian yang ditanyakan untuk menghitung nilai ABC indeks kritis dengan 50 jenis obat. Pertama, langkahnya yaitu kita harus dapat menentukan nilai kritis rata-rata atau NK, kemudian menentukan nilai investasi atau nilai inventory berdasarkan hasil ABC inventory barang. Kemudian yang ketiga, menentukan nilai pemakaian atau NP berdasarkan nilai ABC atas pemakaian barang. Kemudian yang keempat, hitung indeks kritis atau IK dari tiap-tiap barang. Kemudian yang kelima, kelompokkan barang menjadi ABC berdasarkan besaran nilai IK tiap-tiap barang. Yang pertama yaitu kita menentukan nilai kritis rata-rata atau NK. Di mana pertama kita kelompokkan dulu obat dan alkes menjadi 3 kelompok. Yang tadi X, Y, Z. Kemudian berikan bobot untuk kelompok X3, Y2, dan Z1. Ini dari 50 jenis obat sudah kami kelompokkan, Pak, berdasarkan XYZ-nya tadi. Jadi berdasarkan nilai kritisnya tadi, di mana untuk X itu nilainya 3, Y2, dan Z1. Di sini keterangannya bahwa yang X itu tadi dia obat yang tidak dapat digantikan atau kekurangan atau kosong, artinya obat ini bersifat vital. Kemudian Y itu obat bisa digantikan obat lain, masih ada toleransi kekosongan kurang 48 jam, dan Z-nya obat masih bisa digantikan oleh obat lain, kekosongan lebih dari 48 jam masih bisa ditolerir. Ini hasil nilai rata-rata NK dari 50 jenis obat yang sudah kami petakan. Bisa dilihat di sini, Pak. Kemudian yang kedua, kita menentukan nilai investasi atau NI berdasarkan hasil ABC investasi barang. Di mana langkah pertama yaitu kami berusaha untuk cari penggunaan dalam unit untuk setiap barang selama 1 bulan, 1 triwulan, atau 1 tahun. Kemudian cari biaya per unit untuk setiap barang yang dibeli untuk keperluan investasi. Kemudian kalikan biaya per unit dengan penggunaan untuk mendapatkan nilai investasi. Kemudian urutkan barang tersebut mulai dari nilai investasi terbesar hingga yang terkecil. Kemudian hitung persentase nilai investasi dari tiap-tiap barang. Kemudian kumulatifkan nilai persentase tersebut. Kemudian tentukan barang tersebut ke dalam kelompok A, B, dan C dengan menggunakan indeks klasifikasi ABC, di mana bobot NI pada tiap-tiap barang, kelompok A NI-nya 3, kelompok B NI-nya 2, dan kelompok C NI-nya 1. Ini hasil dari 50 jenis obat yang sudah kami petakan, Pak. Di mana misalkan yang nomor 1, dithiazem HCl 200 mg, itu termasuk kelompok Y, di mana nilai NK-nya tadi 2. Kemudian jumlah pemakaiannya 75.000. Kemudian total investasi yaitu harga satuan yaitu Rp6.033 dikali jumlah pemakaian yaitu dikali 75.000, didapatkanlah hasilnya Rp452.508.750. Kemudian persen yaitu total investasi dibagi jumlah total investasi, didapatkan
2,548%. Kemudian persen akumulasi 2,548%. Kemudian klasifikasi Pareto, kita kasih nilai Pareto A dengan nilai investasi 3. Di mana tadi di sini perintahnya kita diminta untuk mengurutkan barang tersebut mulai dari nilai investasi terbesar hingga yang terkecil. Jadi di sini di Tiazem ini kenapa kita Pareto A? Karena memang dia total investasinya paling terbesar yaitu sebesar 452.508.750 rupiah. Begitupun dengan 50 jenis obat lainnya, itu sama perhitungannya, Pak. Kemudian untuk yang langkah ketiga. Untuk langkah ketiga, kita menentukan nilai pemakaian atau NP berdasarkan hasil ABC atas pemakaian barang. Langkah pertama yaitu cari penggunaan dalam unit untuk setiap barang selama 1 bulan, 1 tahun, triwulan. Urutkan, sama seperti yang tadi, Pak. Langkahnya sama seperti yang NI. Nah, di sini untuk NP-nya mecobalamin kapsul 500 mg. Jadi berbeda dengan yang di atas, ini sekarang urutannya sudah mecobalamin kapsul 500 mg di urutan teratas karena dia berdasarkan nilai pemakaian, dia termasuk Pareto A. Karena tadi perintahnya kita diminta untuk mengurutkan sesuai dengan klasifikasi pemakaiannya. Di sini mecobalamin kapsul jumlah pemakaiannya Rp173.900, 173.900 jumlahnya. Kemudian persen pemakaiannya, jumlah pemakaian masing-masing obat, misalkan 173.900 dibagi dengan jumlah seluruh total pemakaian dari masing-masing obat. Didapatkanlah hasilnya 12,01%. Kemudian persen akumulasi itu diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Ini didapatkanlah 12,00%. Kemudian yang selanjutnya ditambahkan dari misalkan 12,01% ditambahkan 10,87%, didapatlah 22,87%, begitupun seterusnya. Kemudian klasifikasi pemakaiannya untuk nilai A yaitu 0 sampai 80%, kemudian B 80 sampai 95%, yang C 95 sampai 100%. Jadi didapatlah nilai pemakaian NP untuk mecobalamin itu menjadi Pareto A dengan nilai 3. Begitupun dengan perhitungan 50 jenis obat lainnya. Kemudian yang keempat, hitung indeks kritis atau IKA dari tiap-tiap barang. Hitung indeks kritis, rumusnya IKA sama dengan 2 dikali NK ditambah 1 dikali NI ditambah 1 dikali NP. Di mana IKA merupakan indeks kritis, NK merupakan nilai kritis rata-rata, NI merupakan nilai bobot hasil analisa ABC berdasarkan investasi, NP sama dengan nilai bobot hasil analisa ABC berdasarkan pemakaian. Dapat kita lihat pada tabel berikut, yaitu nama obat contohnya 1, mecobalamin kapsul 500 mg, nilai kritisnya atau NK yaitu 1, kemudian nilai inventorinya atau NI 3, kemudian nilai pemakaian atau NP-nya 3. Maka didapatkanlah nilai indeks kritis NK sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 3 ditambah 1 dikali 3. Didapatkanlah 8,00. Begitupun dengan 50 jenis obat lainnya, rumusnya sama. Kemudian langkah yang kelima, kita lakukan pengelompokan barang menjadi A, B, C berdasarkan besar nilai IKA dari tiap-tiap barang. Kelompokkan barang ke dalam kelompok ABC atas dasar nilai IKA dengan menggunakan daftar berikut. Kategori atau kelompok barang A memiliki nilai nilai indeks kritis barang 9,5 sampai 12,0 dengan persen jumlah persediaan yaitu 18. Pareto A, range nilai indeks kritis barang 6,5 sampai 9,4 dengan persen jumlah persediaan 54.
Kemudian Pareto C, nilai indeks kritis barang 4,0 sampai 6,4 dengan persen jumlah persediaan 28. Maka dapat kita lihat pada tabel di bawah. Secara singkat-singkat aja nanti biar teman-teman tahu tentang apa sih, tentang yang quality improvement itu apa, Six Sigma apa ya. Oke, saya sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih, selamat malam, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Bapak Ibu kasih Pak sekalian ya, Ali. ya Terima kasih, sama-sama. Kak.